Dan kita akan segera menuju match pembuka dari Grand Final 2025 PMWC. Ini dia Sunhawk, selamat menyaksikan. Yes, tentunya selamat datang kembali di Sunhawk, di mana game kita yang pertama ini adalah awal yang baik atau mungkin awal yang buruk bagi tim-tim yang tusun. So langsung saja kita sudah melihat dari flying padnya dari arah Ruiz menuju Karakau. Masing-masing tempat tentu sudah dipikirkan matang-matang. Drop zone kali ini sudah tercatat bagi keseluruhan tim. Apakah Alter Ego akan mengincar ke camp Alpha lagi? Karena kemarin mereka sempat gagal untuk menghadapi Thunder Talks. Ini adalah satu hal yang menarik karena Alter Ego nampaknya akan mencoba menuju ke bootcamp. Sebuah drop zone baru. Hasil pemikiran RDK yang coba diaplikasikan di dalam game oleh para pemain Alter Ego Ares. Tidak lagi menuju ke camp Alpha. Mengikhlaskan camp Alpha untuk Thunder Talk. Mungkin menjadi satu anugerah tersendiri atau justru malah menjadi malapetaka bagi Alter Ego di match pembuka mereka. Pastinya akan dikupas secara tuntas oleh analis nanti. Namun ini adalah hal yang sangat menarik. Alter Ego akan bermain di bootcamp. Satu hal yang kita ketahui, tidak boleh berlama-lama saat kita melakukan looting di bootcamp karena area bukit sekitaran bootcamp sangat berbahaya. Kita ketahui bagaimana Thunder Talks dan juga Alter Ego sama-sama mengincar camp Alpha. Namun ternyata secara mengejutkan kedua tim ini menghindari camp Alpha. Memang Thunder Talks itu mengarahkan ke arah camp Alpha. Tapi lihat bagaimana penyebarannya, mereka tidak sentris menuju ke arah camp Alpha. Begitu pula Alter Ego. Namun kali ini kita harus berganti kembali menuju ke arah Hatin. Memang tadi sudah ada 1-2 pemain yang sudah mulai terkikis darahnya. Bahkan 2 pemain tereliminasi kali ini dari Fort Drive. Mencoba menghadapi 1 lawan 1 kali ini. AKM sudah mulai digunakan, namun Falak mencoba mengantisipasi sebuah gerakan yang terjadi. Bahkan hit yang pertama pun tiba. Falak hampir saja ter-takedown di sana. Al-Haji ya dimana tadi campnya menghadapi ke arah dirinya. Sangat amat percaya diri sekali. Namun kali ini kita lihat apakah Power bisa bertahan. Di tempat yang berbeda, Rosemary dengan AKM-nya berhasil mendapatkan 1 pemain dari Ida. Pembukaan sebuah fight yang begitu luar biasa datang dari Rosemary. Tembakan dipaksakan Al-Haji dengan sebuah DBS dengan jarak menengah, pastinya tidak efektif sama sekali. Dan lihat, karena memang tembakan DBS ini menyebar dari segi pelurunya sehingga tidak ada damage besar yang masuk menuju ke 1 pemain yang sangat frita di punggung dari pemain Fort Drive. Kita lihat Fahidan berani dia dengan sebuah Uzi. 35 peluru disiapkan, namun tidak ada healing sama sekali. Dia membutuhkan first aid minimalnya untuk bisa kembali datang menuju ke area dalam. Kita akan melihat, inilah dia DBS Master Al-Haji menuju ke area atas, ditunggu oleh Falak. Falak atau Al-Haji yang akan mendapatkannya karena Falak juga memiliki shotgun S12K. Lebih serem daripada DBS karena kita tahu S12K terus bisa memberikan spam menuju 1 titik. Dan ini adalah titik yang bisa membuat Power di absen satu persatu. Non Falak berani dia untuk memancing terlebih dahulu. Falak bersama dengan Al-Haji, 2 pemain bintang, 2 pemain depan yang akan segera bertemu dalam sebuah fight. Ya, mereka akan segera bertemu satu sama lain. Tapi lihat bagaimana kali ini Al-Haji sangat sabar menantikan sebuah gerakan yang tiba-tiba akan mematikan keberadaan dari seorang Easy. Namun Falak coba tahan sebentar, reloading. Soundnya memang sudah terdengar, tapi tidak ada keberanian dari tim Power. 3 lawan 1, seharusnya mudah. Namun kita lihat bagaimana Falak kali ini mencoba mengejar, bahkan 1 lawan 2 kali ini Al-Haji. Kali ini 1 tapnya masih bisa dikeluarkan, namun Al-Haji gagal saja di sana. Falak mencoba memberanikan diri untuk turun. Dan 1 lawan 2, kali ini harusnya cukup mudah, namun kali ini surprise. Wow, 2 didapatkan, tapi tidak dengan pemain yang ketiga. Fahidan menyelamatkan mereka semua. Fahidan menjadi pahlawan untuk timnya, menjadi hero untuk timnya, membuat Fort Drive pulang terlalu cepat di match pembuka. Inilah Grand Final. Selamat datang di Grand Final. Semua hal bisa terjadi di Grand Final, termasuk Fort Drive yang sangat kuat di babak group stage. Mereka tidak berdaya di tangan Power yang harus melewati survival stage untuk menuju ke Grand Final. Semua akan kita lihat kembali lagi dari area bukit. Sudah mulai memantau, ini adalah bukit bootcamp yang tadi sempat saya singgung sedikit. Tidak boleh berlama-lama Alter Ego di sana. Mereka harus mencari tempat-tempat yang lebih menggiurkan untuk bisa melihat vision kepada lawan-lawan yang ada. Jangan terlalu terkungkung di area tengah dari bootcamp karena bootcamp ini seperti mangkok. Berada di area cekungan, dikelilingi oleh bukit. Ada 2 bukit minimalnya yang bisa memantau menuju ke area perkotaan dari bootcamp. Salah satu bukitnya sudah dikuasai oleh salah satu tim tadi yang sudah kita saksikan, Ida kalau tidak salah. Dan namun bergeser sedikit menuju ke tempat yang berbeda, Weibo Gaming. Di group stage mereka tidak spesial permainannya, namun ini Grand Final. Saya curiga Weibo Gaming memang menyimpan semuanya untuk Grand Final.
Ya, mungkin saja mereka akan menyimpannya untuk menuju ke arah Grand Final kita di hari yang pertama, hari yang kedua, bahkan nanti di-keep lagi untuk menuju ke arah game kita di hari yang ketiga. Tapi apapun itu, ini adalah sebuah awal. Tentu nantinya akan ada sebuah revisi strategi jikalau gagal. Tapi tidak ada waktu lagi untuk mereka untuk coba-coba. Soulless tadi mendapatkan satu pemain. Mencoba melarikan diri di RX. Dua pemain masih bisa survive dengan vehicle-nya. Tapi harus merelakan seorang Hyunbin di bagian jembatannya. Bahkan sebuah counter attack yang diberikan menuju ke arah Fireflux Esport. Memukul mundur seorang Soulless. Tak berdaya. Dan kalau kita lihat fight belum ada yang selesai setelah adanya fight for Thrive bersama dengan Power. Fight selanjutnya hanya sebuah singgungan-singgungan saja, colekan-colekan saja. Tidak menjadikan sebuah fight 4 lawan 4. Hyunbin yang sudah hilang akan coba berikan instruksi dari sisi layar saja kepada rekan-rekannya. Karena hal tersebut juga merupakan salah satu keuntungan di saat kita kehilangan satu player di dalam game. Biasanya pemain jika memang masih aktif, dia akan lebih fokus kepada area layar tengah saja tanpa melihat layar di kanan kiri dari device-nya. Namun saat kita sudah pulang ke lobby, kita bisa lebih luas POV-nya untuk ngintip bagaimana POV dari rekan-rekan kita dan bisa memberikan sebuah instruksi ataupun informasi-informasi yang mungkin ke-skip dari lawan-lawan atau maksud saya rekan-rekan kita yang masih aktif di dalam game. Ya, betul sekali. Memang ketika ada satu pemain yang ditumbangkan sama seperti halnya tim Power itu bisa berbagi sebuah informasi, melihat 3 angle dalam waktu yang bersamaan. Tentu itu meningkatkan awareness dalam sebuah timnya. Tapi lihat memang Power mereka tadi melanjutkan sebuah rotasinya cukup panjang, cukup jauh. Mereka udah melewati area Hatin dan mereka udah memulangkan Fort Thrive yang dimana memang Fort Thrive secara track record ketika mereka memainkan Sunhawk, mereka tidak bisa menampilkan permainan terbaiknya. Hanya menang di early game-nya saja ketika kita menyaksikan group stage di Day 1. Namun setelah itu mereka masih menjadi sebuah nothing lah, tidak menjadi sesuatu ketika mereka memainkan di Sunhawk. Dan ya, kita lihat kembali di tempat yang berbeda, di sana ada Thunder Talks. Tentu adanya Sitting maupun pemain-pemain yang lainnya, mereka berada di area tambang. Mungkin saja ketika mereka melakukan sebuah rotasi, bertemu ke arah Nongsim yang tidak cukup jauh dari arah bagian Ruins, atau mungkin ketika mereka berputar saja menuju ke arah bagian bawah, mereka akan ketemu dengan pemain-pemain Falcons. Bagus sekali pemilihan tempat yang diambil oleh Alter Ego. Mereka tidak terlalu lama di area bootcamp, mereka langsung keluar, mereka langsung menuju ke area bukit dan nampaknya perlahan namun pasti mereka akan berada di area pertigaan Pulau A, B dan juga C. Itu adalah pertigaan yang sangat-sangat jadi kunci di zona sekarang karena mayoritas tim akan melewati tempat tersebut, tapi Alter Ego bertemu bersama dengan Ida sesaat lagi karena Ida juga datang ke area yang sama. Ya, Ida datang saja ke area yang sama karena Ida pun juga mereka melakukan sebuah scrappingan tidak jauh dari arah bagian painan. Dan kali ini di arena ada Morman coba mendaki saja menuju ke arah bagian high ground. Tapi kalau kita lihat dari drone view kali ini adanya Weibo Gaming. Apakah mereka akan menghadapi pemain-pemain dari Alter Ego? Ada di bagian bawah sana memang pemain Alter Ego melakukan sebuah penyeberangan. Bukan penyebaran maksud saya karena memang mereka masih belum menyeberang dari bootcamp menuju ke arah pulau yang ada di Ruins. Kita saksikan ternyata Regnum Karya, wah harus tumbang easy mendapatkan player dari Regnum Karya. Belum ada elimination lanjutan yang terpantau. Scarface mendapatkan satu pemain, APG nampaknya juga tidak baik-baik saja salah satu pemain mereka. Namun order, lihat dari Archer Tower, mantau ke area jauh di sana. Ida yang bisa terlihat, Silas pemain kunci yang dimiliki oleh Regnum Karya juga harus tumbang. Nampaknya Power memiliki tempo yang begitu baik di match pembuka mereka. 5 elimination sudah menjadi bukti bahwa Power tidak main-main untuk berlaga di Grand Final. Mereka punya strategi yang sangat baik di awal-awal Grand Final. Ya, di awal-awal Grand Final kita melihat bagaimana seorang Wild 77K tidak sanggup untuk bertahan. Tapi lihat bagaimana tim Power mereka menyaksikan secara langsung menuju ke bagian high ground di sana. Yangon Galacticos mencoba mengganggu keberadaan dari seorang Easy. Namun Easy agak terkena distraksi. Dirinya ingin memberikan sebuah confirmation kill terhadap satu lawan yang mereka hadapi sebelumnya yaitu Wild 77K. Dan ya, bergerak kembali nampaknya dari Power Esport. Mereka sudah mulai mendapatkan informasi bahwasanya mereka memiliki satu jalan masuk ke arah bagian dalam zonanya. Tapi apakah mungkin mereka untuk bergerak terlebih dahulu? Kalau kita ngelihat dari map stream yang kalian bisa saksikan secara langsung juga, di mana area depannya memang cukup aman. Tapi ketika melihat ke arah bagian belakang, mereka harus menghadapi Yangon Galacticos. Terpantau, Wura, Fear juga harus tumbangkan. Wura merupakan salah satu tim yang juga kuat, tapi Wura pulang juga dia. Menuju ke lobby di posisi nomor 15. Fort Thrive pulang, Wura pulang. CSA
goyang di Grand Final. Setidaknya di match pembuka. Dua tim tersebut adalah dua tim yang digadang-gadang akan menjadi juara. Dua tim tersebut adalah dua tim yang banyak sekali orang membahasnya di sosial media, bagaimana Fortrive mendominasi di group stage, lalu Wura menjadi juara di survival stage. Namun keduanya seperti sangat mudah untuk dipulangkan di match pembuka. Peringkat 15, peringkat 16 tidak menjadi sebuah poin berarti bagi Wura dan juga Fortrive. Fortrive cuma dapat 1, Wura cuma dapat 2, dan dua-duanya hanya datang dari elimination. Inilah dia Grand Final. Semua hal bisa terjadi seperti halnya King yang mendapatkan Rita. Satu pemain dari Ida tertangkap dengan terlalu mudah. Walaupun memang berada di area belakang dari sebuah batu besar khas Sunhawk. Tapi tinggal menunggu waktu saja. Di mana pemain-pemain Ida yang lain juga seperti ketakutan untuk datang menuju angle dari Rita. Dan jikapun Rita memaksakan untuk merangkak, tidak ada waktu sampai menuju ke pemain Ida yang lain. Ya, pemain dari Ida yang lain tentu cukup berjauhan sekali. Darkin memang tadi dari sisi mini kamera, bukan mini kamera, mini map yang sudah terbuka dengan lebar. Kali ini sudah mendekatkan diri kepada rekannya, namun di lain sisi Yangon Galacticos, mereka perlu adanya sebuah rotasi masuk ke arah bagian jembatan, dan di sanalah mereka harus berhadapan dengan dua tim secara langsung. Dan ya, ternyata bunyi tembakan demi tembakan sudah mulai terbuka. Kali ini Power pun juga mendapatkan area entry yang sama dengan Alter Ego. Gue yakin bukan cuma satu peperangan, namun banyak kali ini. Sudah mulai merapat beberapa tim menuju ke area tengah. Nampaknya zona menuju ke Pulau C. Area pulau yang sangat jarang sebenarnya untuk diduduki oleh zona di saat Sunhawk dimainkan. Seringkali kita melihat Pulau B jelas sebagai pulau paling besar, atau Pulau A menuju ke area dekat dari Camp Alpha. Namun saat ini justru Ruins yang menjadi pusat dari area zona, membuat Nongsim Red Force yang mendapatkan keuntungan berlipat ganda. Namun di tempat yang berbeda, Faidan yang memang sedang dalam track record itu baik mendapatkan 6 elimination power. Harus kehilangan satu punggawa mereka, pemain aktif mereka tumbang. Faidan harus segera diselamatkan. Dua yang lainnya tidak banyak yang bisa mereka lakukan. Revive adalah satu hal yang sangat urgent saat ini bagi Power. Namun di saat revive akan coba dilakukan, Al-Hajj justru offside dan ditangkap lagi oleh Thundertalk. Ya, Al-Hajj memang posisi yang sangat amat terbuka di sana. Sitting, ada King juga menghadapi ke arah pemain-pemain dari Power. Bahkan kali ini harus menjadi konfirmasi kah? Ya, saat nanti Al-Hajj tidak sanggup untuk bertahan, merangkak-rangkak saja, meminta sebuah pertolongan. Namun masih ada satu buah peluang untuk mendapatkan informasi terhadap satu rekan yang masih survive. Namun di lain sisi, Yangon Galacticos pun juga memberikan satu buah penyerangan menjadi third party, namun dari arah bagian belakang, Tospic takes the dog. Mernat kali ini dijatuhkan. Yangon Galacticos masuk di waktu yang begitu tepat. Al-Hajj yang tadi ditumbangkan oleh Thundertalk ternyata ada still elimination. Poinnya bukan masuk ke Thundertalk, tapi masuk ke Yangon Galacticos. Tapi hal tersebut harus dibayar mahal karena ternyata Yangon Galacticos berada di posisi yang sangat mudah untuk ditangkap. Dan ya, Yangon Galacticos diambil juga oleh Thundertalk. Saling membalas elimination ternyata. Thundertalk dan juga Yangon Galacticos sama-sama cukup ngeyel mereka di area tersebut. Inilah dia TKP pertempuran antara tiga tim yang berbeda. Regnum Karya, Thundertalk, juga Yangon Galacticos. Regnum Karya memilih pilihan yang sedikit berbeda. Mereka menuju ke area zona terlebih dahulu. Ini dia pilihan yang cukup bijak. Namun Alter Ego akan segera menyambut kedatangan dari Thundertalk, atau maksud saya Regnum Karya. Dan betul saja, Moana mendapatkan satu knockdown pembuka. Terus di-spray oleh Moana. Satu lagi tersisa, granat harus dilemparkan oleh Moana. Namun Moana tidak memikirkan granat. Ada yang datang, Krypton! Lagi-lagi menjadi pahlawan untuk Alter Ego. Duo pemain komunitas, Moana, Krypton, menjadi duo yang begitu kuat di Alter Ego Ares. Ya, itu dia pemain-pemain yang luar biasa. Moana tadi mendapatkan satu buah penyerangan, namun bukan cuma menjatuhkan, memberikan sebuah ancaman, tidak bisa bergerak. Regnum Karya pun juga kali ini harus dituntaskan. Dan ya, di lain sisi kita kalau memperhatikan bagaimana pergerakan dari Alter Ego masih memiliki area bagian dalam zonanya. Karena ketika circle tadi terbuka, memang mereka masih ada di bagian dalamnya. Namun ketika kita melihat adanya pergerakan dari tim Falcon berotasi dari arah bagian tambang, menaiki sedikit menuju ke arah pinggiran jembatan. Dan di sanalah mereka harus bertemu dengan Yangon Galacticos. Redox, tim Falcon, Yangon Galacticos, incar dengan sebuah granat. Dia adalah momen-momen yang mendebarkan. Karena granat tersebut sudah melayang namun tidak sampai ke sisi yang lain. Maksudnya baik, caranya sudah tepat, namun memang jaraknya yang belum sampai menuju ke area Yangon Galacticos. Langkah yang diambil oleh Falcon adalah langkah yang memang harus mereka lakukan, yaitu memberikan tekanan dengan utility terlebih dahulu sebelum akhirnya ada spray yang dilakukan dengan tembakan. Bersiap
dan sebuah shotgun karena nampaknya akan langsung tabrak atau justru sedikit berputar. Lagi-lagi Falcon dikejar waktu. Falcon tidak punya banyak pilihan. Mereka harus segera memutuskan kemana mereka akan berlaga atau melangkahkan kaki. Karena jika Falcon berlama-lama di tempatnya sekarang, mereka akan terkena blue zone dan itu akan berbahaya. Inilah dia keputusan yang diambil oleh Falcon. Ternyata langsung melewati satu tim, melewati dua tim. Wow. Nongshim Red Force yang akan coba didatangi oleh Falcon. Namun dua pemain Falcon hilang. Yang ketiga akan coba dicari. Navarlo mendapatkan satu knockdown penting menuju ke pemain dari Nongshim Red Force. Namun Navarlo adalah pemain terakhir yang bertahan di tubuh tim Falcon saat ini. Ketiganya sudah hilang dan Navarlo juga low sekali posisinya. Sudah ditahan, sudah dijaga, ditembak dari belakang. Akan ada yang datang. Bini menuju ke posisi dari pemain terakhir yang dimiliki oleh Falcon. Menunggu saja, saling menantikan dua-duanya. Dan kita akan melihat akhir dari fight ini sesaat lagi. Ya, itu dia Bini. Menyaksikan pergerakan dari Narvalau. Begitu lincahnya Narvalau. Kali ini mencoba memutarinya. Satu buah niche coba dimasak saja. Surprise, masih belum. Masih bisa dihindarkan tapi Narvalau kali ini masuk. Dan ternyata Bini harus dijatuhkan di sana. Narvalau harusnya bisa melakukan sebuah konfirmasi kill. Jangan sampai di kill steal. Oh my god, ada rekannya dari Nongshim Red Force, yaitu adalah seorang TZ tadi. Dan ternyata Narvalau masih bisa men-secure satu buah kill yang bisa dirinya dapatkan. Dan Nongshim 1-1. Berita runner didapatkan oleh Rosemary, aset yang memang sering sekali muncul Rosemary di sana. Reload juga bisa didapatkan atau mendapatkan City maksud saya, namun dia ditumbangkan oleh pemain dari Thundertalk. Dan ternyata fight antara Thundertalk bersama dengan Yangon Galacticos dimenangkan oleh Thundertalk. Yangon Galacticos hilang pemain-pemain mereka. Narvalau mengejutkan, dia mampu membackstep pemain dari Nongshim Red Force dan membuat Nongshim Red Force juga dalam keadaan berbahaya karena menyisakan satu yang terakhir saja. Ya, kita melihat bagaimana sebuah pergerakan dari Thundertalks ketika mereka masuk menuju ke arah bagian jembatan dan di sanalah mereka bertemu dengan para pemain-pemain Yangon dan Yangon di sana bisa dituntaskan dengan waktu yang cukup cepat. Namun kali ini harus berganti saja menuju ke arah Alpha Gaming. Circle memang sedang menutup atau mungkin ingin menutup ke arah stage kita yang ke-6 dan lihat bagaimana pergerakan mereka. Mereka memang tidak cukup berjauhan dengan Fireflux, tidak cukup jauhan juga dengan pemain-pemain DRX, namun sejauh ini mereka cukup aman. Ini adalah POV dari para pemain APG. Sangat fokus sekali. Walaupun nampaknya agak kegeser dikit ya namanya ya. Belum sesuai tadi. Yang harusnya Refus itu tulisannya top. Namun tidak mengapa. Ternyata Refus terlalu offset dia. Tembakan mudah. Terlalu mudah. Bagi pemain sekali bersakura mendapatkan elimination semacam ini. Seperti gratis elimination. Bagi E-Arena. APG harus waspada. Tidak ada hard check menuju ke bawah. Hanya melewati tempat tersebut dan bukan berarti kalau nggak ada yang nembak tuh nggak ada orangnya. Ini dia PUBG Mobile. Kita harus membayangkan setiap area, setiap tempat yang akan kita sambangi adalah area yang berbahaya dan ada orangnya. Itu adalah mindset yang harus kita miliki. Ya, memang mereka pun juga kali ini melewati tempat yang tergolong sepi. Tetapi pada area tertentu terdapat satu buah pemain memberikan sebuah penyerangan. Dan di sanalah ada seorang He yang akan mencoba memantau kembali. Bukan cuma Alpha Gaming, ada pemain-pemain lainnya yang berada di sekitar sana. Termasuk dari E-Arena. Dan ya, ini dia recap yang dilakukan tadi. Bagaimana Thundertalks Global bisa memulangkan Yangon Galacticos. Bahkan secara mengejutkan, Powerput ikut menyusulnya. Moana mendapatkan satu pemain tadi, Thundertalk. Ternyata pemain terakhirnya ditangkap oleh Alter Ego dan ini adalah start yang begitu mulus bagi Alter Ego. Setidaknya mereka sampai menuju ke 7 besar dan berarti ada placement point yang akan didapatkan oleh Alter Ego Ares. Zona menuju ke bawah, Alter Ego akan bergerak bersama-sama dan saat ini pemain-pemain dari E-Arena juga harus menuju ke area dalam dari zona. Match pembuka tidak pernah mudah untuk siapapun. Namun bagi tim yang sudah mendapatkan winner-winner chicken dinner di match pembuka, pastinya akan mendapatkan boostingan moral agar mereka bisa bermain lebih baik lagi di match selanjutnya. Kepercayaan diri pasti akan terboosting dan setidaknya jari-jari yang tremor, badan-badan yang dingin akan kembali hangat jika sudah mendapatkan winner-winner chicken dinner di match pembuka. Ya, apalagi kali ini kita harus saksikan bagaimana E-Arena akhirnya menjatuhkan ke arah seorang He di sana. Mencoba kembali kali ini fokus dari E-Arena. Mereka masih lengkap dengan 4 pemainnya, tapi mereka sesaat lagi mereka akan bertemu dengan Alter Ego. Adanya Alter Ego Alpha sudah mengetahui dengan pasti pergerakan dari seorang Joker. Ada satu buah batu yang bisa dijadikan sebuah tempat bertahan dari seorang Joker di sana. Bahkan Moana sebagai scouter dari area bagian luar pun juga sadar betul bagaimana position yang terbagi dari E-Arena.
Rosemary sudah hilang, Alter Ego menyisakan 3 pemain saja. 3 pemain tersebut harus bahu-membahu untuk bisa mendapatkan area zona untuk bisa menumbangkan lawan-lawan yang ada di depannya. Sayangnya memang yang hilang adalah player kunci yang dimiliki oleh Alter Ego Ares. Namun tidak mengapa, Alter Ego bukan hanya bergantung kepada Rosemary. 3 yang lainnya pun bisa menjadi Rosemary di saat dibutuhkan. Itu adalah harapan. Pastinya harus bisa dijawab oleh Alter Ego. Krypton mendapatkan 1 player, Sakura ditumbangkan, Alter Ego membuka sebuah fight yang baik untuk menuju ke E-Arena. Kenapa begitu? Karena Sakura memiliki angle yang berbeda dan itu berbahaya. Saat Sakura tumbang, yang lainnya harusnya bisa diantisipasi oleh Alter Ego Ares. Ya, 3 lawan 3 menjadi situasi yang cukup imbang jikalau para pemain dari E-Arena tidak melakukan sebuah revive di sana. Namun sangat tersayangkan sekali bagaimana Sakura kali ini masih bisa di-revive dan Morman mencoba bergerak perlahan dan kali ini Alpha memberikan sebuah penyerangan, mencoba flanking dari arah bagian kiri dan ternyata bisa terculik begitu mudahnya, namun Morman mencoba mencari pemain yang kedua tapi pada akhirnya dijatuhkan juga Krypton. Coba dapetin satu persatu di sana Moana. Itu dia penyelamatan dari arah bagian belakang, namun Age menjatuhkan Moana tapi Krypton menjadi backup and cover kali ini. Mampukah Krypton bisa bertahan? Reviving akan dilakukan namun Joker di sana sudah kewalahan. Masih ada upaya yang dilakukan oleh Alter Ego Ares. 2 player harusnya bisa diselamatkan dan Sakura hilang. Selesai sudah, bukit tersebut akan dikuasai oleh Alter Ego sepenuhnya. Masih berjibaku para pemain-pemain dari Alter Ego. Krypton cukup sibuk dia di match kali ini. Karena setelah melakukan revive dia juga langsung diberikan tugas tambahan yaitu untuk bisa menumbangkan pemain-pemain dari Ida. Namun cekatan Krypton dalam aksinya memberikan tekanan, melakukan backup, melakukan revive. Sibuk sekali Krypton di match pembuka. Wow. Kali ini Alter Ego menguasai area bagian high groundnya. Mereka bisa melihat dengan secara seksama para pemain dari Ida Esports di bawah sana. Mencoba menyeberangi, ada sebuah wall smoke yang terbuka. Namun Krypton sangat lengah karena memang sedang melakukan sebuah healing. Namun ketika adanya tembakan dibuka dari seorang Krypton, masih belum bisa menjatuhkan seorang Darkin. Dan kali ini jalan keluarnya ialah granat coba dilontarkan tepat sasaran. Namun masih ada tembok di sana. Sayangnya memang tidak sampai menuju ke dalam. Tidak bisa menuju ke area dari Shake tersebut. Bubuk yang memang agak merepotkan jika kita harus menghadapinya dari arah belakang pintu. Jika Alter Ego ada di sisi depan dari pintu akan terlalu mudah pastinya untuk bisa melemparkan granat. Namun mereka berada di sisi yang sangat sedikit jendelanya. Dan kembali lagi Moana mendapatkan pemain terakhir dari APG. Alter Ego dalam momentum yang begitu luar biasa. Mereka terus mencari elimination. 10 elimination menjadi bukti bahwa Alter Ego tidak main-main di Grand Final kali ini. Ya, Alter Ego sangat amat serius pada game kita yang pertama. 3 lawan 3, persentase lebih tinggi dibandingkan Ida Esports di sana. Darkin juga sedang kewalahan. Waktu yang diberikan untuk melakukan sebuah recovery tidaklah banyak. Bahkan Krypton sudah mulai memasak di sana. 3, 2, dan 1 ledakan diberikan. Masih belum dan splash damage yang mengenai ke arah seorang Rita. Kali ini Ida Esports kemakan waktu lagi untuk recovery, melakukan healing. Dan ternyata di lain sisi ada tembakan yang terjadi. Iron 7 mendapatkan seorang Moana. Namun Alpha membalasnya, 2 pemain dijatuhkan. Masih ada momentum yang harus dijaga oleh Alter Ego karena 2 player dari Ida sudah tumbang, menyisakan yang terakhir Rita saja. Bahkan Rita sudah sangat low sekali posisinya. Alpha memberanikan diri. Alpha atau Rita sama-sama dengan damage dan Alter Ego membuka Grand Final dengan winner chicken dinner. No Rosemary, tetap party. Gambar di kertas, gambar bunga rafflesia dari komunitas untuk turnamen dunia. Krypton Moana membuktikan bahwa mereka siap untuk panggung Grand Final. Ini dia